Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Kamis, tanggal 12 November 2020. Kalau kita lihat hari ini prediksi kami di market outlook ternyata salah. Dan kalau salah ya memang kami harus mengakui bahwa kami salah. Dan ketika kami memprediksi hijau memang cuma 51%, tapi tetap saja salah dan ternyata IHSG malah turun lumayan dalam, bahkan menjadi yang terdalam di antara beberapa negara di Asia. Dan kalau kita lihat IHSG memang dibuka di 5.494,485, sempat naik ke 5.500,417, lalu turun ke titik terendahnya di 5.449,797 sampai akhirnya ditutup di 5.458,602. Jadi IHSG hari ini mengalami pelemahan 50,911 poin atau 0,92%. Terjadi transaksi yang cukup kecil hari ini ketimbang kemarin yang 16 triliun lebih. Hari ini hanya 10,309 triliun. Jadi jumlah transaksi yang terjadi menurun cukup drastis, 6 triliun. Tercatat 149 saham menguat dan 296 saham melemah. Dan market capital atau nilai kapitalisasi pasar dari IHSG saat ini adalah 6.367,207 triliun. Investor asing masih mencatatkan beli bersih di regular market sebesar 371,04 miliar. Dan di pasar nego dan tunai terjadi net foreign sale sebesar 114,79 miliar yang menghasilkan akhirnya secara all market net foreign buy 256,26 miliar. Dan kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir dan 1 bulan terakhir, investor asing sudah mencatatkan total beli bersih ya. Jadi bukan net foreign sale lagi, tapi sudah net foreign buy selama 1 bulan terakhir. Tepatnya adalah 4,67 triliun dalam 1 bulan terakhir. Jadi pembelian besar-besaran dalam 1 minggu terakhir ini membuat IHSG berada dalam posisi net foreign buy. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing hari ini, pemuncaknya adalah ASII atau Astra International Indonesia Tbk, total transaksi 405,1 miliar, net foreign buy 170,4 miliar, sahamnya tidak bergerak di 6.000. TLKM, Telekomunikasi Indonesia Tbk, total transaksi 516 miliar, net foreign buy 99,9 miliar, sahamnya turun 40 poin atau 1,3% ke 3.040. Di tempat ketiga ada BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, total transaksi 535 miliar, net foreign buy 89,4 miliar, sahamnya turun 1,83% atau 600 poin ke 32.100. Di posisi keempat ada Semen Indonesia Persero atau SMGR, total transaksi 109,6 miliar, net foreign buy 34,5 miliar, sahamnya naik 1,12% atau 125 poin. Dan di tempat terakhir ada Carun Pokpan Indonesia, total transaksi 55,1 miliar, net foreign buy 28,2 miliar, sahamnya naik 1,12% atau 75 poin ke 6.775. Dan dari saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing
Juaranya adalah BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, total transaksi 421,1 miliar, net foreign sale 68,2 miliar, dan sahamnya mengalami penurunan yang cukup besar 3,14% atau 200 poin ke 6175. Kemudian United Tractors Tbk atau UNTR, total transaksi 108,7 miliar, net foreign sale 28,8 miliar, sahamnya turun 350 poin atau 1,63% ke 21.100. Di posisi ketiga GGRM atau Gudang Garam Tbk, total transaksi 71,6 miliar, net foreign sale 18,6 miliar, sahamnya turun 750 poin atau 1,78% ke 41.475. Di tempat keempat ada Tower Bersama Infrastructure, total transaksi 43,6 miliar, net foreign sale 15,7 miliar, sahamnya naik 5 poin atau 0,36% ke 1.375 dan menjadi satu-satunya yang berada dalam teritori hijau dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Yang terakhir, di posisi kelima ada Link atau Linknet Tbk, total transaksi 22 miliar, net foreign sale 12,3 miliar, menjadi saham yang paling banyak turun di antara deretan net foreign sale sebesar 90 poin atau 4% ke 2.160. Kurs rupiah sendiri hari ini melemah 84 poin atau 0,6% ke 14.157 untuk 1 US dolarnya. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia menguat 0,16% atau 1.866,35 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 849.371. Dan saatnya kita beralih ke market Asia, di mana indeks Nikkei 225 Jepang menjadi juaranya, menjadi satu-satunya yang berada dalam teritori hijau, positif 171,281 poin atau 0,68% ke 25.520,881. Kemudian HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong melemah tipis 0,22% atau 57,6 poin ke 26.169,381. Di posisi berikutnya ada Shanghai Composite Index yang juga melemah tipis 0,11% atau 3,52 poin ke 3.338,680. Lalu Straits Times Index Singapura melemah 0,13% atau 3,58 poin ke 2.709,700. Jadi IHSG tampil sebagai indeks dengan penurunan terdalam. Dan LQ45 lebih dalam lagi persentasenya dari IHSG, turun 13,334 poin atau 1,52% ke 866,685. Dan kalau kita beralih sejenak ke market Eropa, di mana FTSE 100 Indeks London, indeks negara Britania ini sudah buka dengan mengalami penurunan 0,71% atau 45,620 poin ke 6.335,980. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami penurunan 0,71% atau 94,250 ke 13.121,930. DXY atau dolar indeks kembali melanjutkan pelemahan 92,98 saat ini atau mengalami penurunan 0,06 poin atau 0,06%. Sedangkan Dow Jones Index Future melemah 0,54% atau 159 poin ke 29.154. Dari apa yang kita lihat dari market Eropa saat ini dan Dow Jones Index Future, maka kami memprediksi besok kemungkinan 55% IHSG akan berada di dalam teritori merah. Tapi kita masih menunggu bagaimana lagi penutupan market Amerika dan Eropa, juga pembukaan market Asia besok, untuk melihat gambaran yang lebih jernih mengenai keadaan IHSG untuk esok hari. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Saksikan terus berbagai informasi dan konten-konten menarik dari carakaya.id. Sampai jumpa.